Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan o genki desu ka? Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan mengenai ekranisasi film 5 senti karya Tony Dirgantoro yang diangkat dari novel dan diangkat ke dalam film dengan judul yang sama karya dari saudara Rizal Mantovani. Bersama saya Sandi, Dini, dan Cahaya. Di mana ada 3 pembahasan yang akan kami coba presentasikan. Yang pertama yaitu ekranisasi berupa pengurangan yang terdapat dalam novel dalam film. Yang kedua, ekranisasi berupa penambahan dalam film. Dan yang ketiga adalah berupa perubahan variasi. Di antaranya ada penambahan berupa tokoh, latar, dan penokohannya dalam film dan novel. Dan yang pertama yaitu berupa ekranisasi berupa pengurangan di antara latar, tokoh, dan penokohan dalam novel dalam film. Di mana untuk novel 5 senti sendiri ini memiliki 12 latar dan dalam film itu memiliki hanya 9 latar. Latar yang sama dalam novel dan film berjumlah 8 latar, sehingga dapat disimpulkan terdapat ada 4 latar yang mengalami pengurangan. Yang dimaksud pengurangan di sini yaitu di antara lain adalah pengurangan latar sekolah, Bogor, Stasiun Lempuyung, dan Stasiun Madiun. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan yang terdapat dalam novel 5 senti itu antara lain ada Ariel, Genta, Ian, Riani, Zafran, Arinda, Mama Ariel, Indi, Citra, dan pasukan Tologowo, Mas Dono, dan Panono. Dan ada juga Mbak Jual Penjual Nasi, Mas Gembo, dan tokoh terakhir adalah Denny. Adapun pengurangan tokoh dan penokohan yang terdapat dalam film ini itu ada 3 tokoh, yaitu Mbak Penjual Nasi, Mas Gembo, dan Denny. Sementara tokoh yang tetap berada dalam film tetapi mengalami perubahan nama yaitu dalam novel bernama Nono, sedangkan dalam film bernama Rudi. Ada ekranisasi berupa penambahan latar tokoh penokohan dalam film. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk ekranisasi berupa penambahan latar novel dalam film adalah latar-latar yang terdapat dalam film 5 cm tidak jauh berbeda dengan latar yang terdapat dalam novel antara lain Rumah Ariel di Malam Hari, Secret Garden, Kampus Ian, Stasiun Senen pada siang hari, Stasiun Malam, Ranu Pane di malam hari, Ranu Kumbolo di siang hari, dan latar terakhir adalah Puncak Mahameru di pagi hari. Nah, kemudian latar dalam film tersebut sebagian besar menyesuaikan dengan latar yang terdapat dalam novel. Namun latar-latar yang ada tidak memperburuk cerita, melainkan sebagai bukti kreativitas sutradara untuk mengemas film yang diproduksi. Film tersebut memiliki satu latar tambahan, yaitu latar tempat warung roti bakar. Latar tempat warung roti bakar merupakan tempat Ariel dan Indi membeli jagung bakar dan menghabiskan waktu di sana di malam hari. Nah, bentuk ekranisasi berupa penambahan tokoh dan penokohan novel dalam film adalah tokoh dan penokohan yang terdapat dalam film tersebut antara lain Ariel, Genta, Ian, Riani, Zafran, Arinda, Mama Ariel, Indi, Citra, Pak Sukonto Legowo, Mas Dono, dan Pak Nono. Adapun tokoh dan penokohan yang terdapat dalam film tersebut mengalami beberapa perbedaan dengan novel, yaitu terdapat penambahan tokoh dan penokohan seperti Mama Zafran, Papa Ariel, dan Mama Ian. Sementara tokoh yang tetap berada dalam film tetapi mengalami perubahan nama, yaitu dalam novel bernama Nono dan dalam film bernama Rudi. Nah, dari segi tokoh dan penokohan dalam novel tersebut tidak jauh berbeda dengan tokoh dan penokohan dalam film 5 cm tersebut. Namun, terdapat beberapa tokoh tambahan dalam film tersebut yang sebelumnya tidak ada dalam novel. Hal ini dikarenakan tokoh-tokoh tambahan tersebut dibutuhkan untuk menciptakan keutuhan cerita.
terdapat 3 tokoh tambahan dalam film 5 cm ini, yaitu Mama Zafran, Mama Papa Ian, dan Ayah Ariel. 3 tokoh tersebut membantu jalannya cerita. Sutradara dapat merancang sebuah film agar memiliki klimaks yang apik dan menarik. Klimaks dalam sebuah film merupakan inti jalannya cerita. Penambahan jumlah tokoh dalam film merupakan sebuah acara untuk menemukan klimaks yang tepat. Selanjutnya, ekranisasi berupa perubahan variasi pada tokoh dan penokohan. Nah, minasang, dalam film 5 cm, tokoh dan penokohan mengalami sedikit perubahan. Yang pertama, ada Genta. Di dalam novel, Genta ini digambarkan sebagai sosok pemuda yang berbadan agak besar, memakai kacamata, dan seorang perokok. Sedangkan dalam film, sosok Genta digambarkan sebaliknya. Kemudian ada Ariel. Dalam novel, ia digambarkan sebagai sosok pemuda atletis berbadan kekar dan mempunyai kulit yang hitam. Sedangkan dalam film, ia digambarkan sebagai sosok pemuda tampan yang berkulit putih dan tetap atletis. Selanjutnya ada Japran. Di sini tidak banyak perubahan terhadap tokoh si Japran ini. Perubahan yang terjadi hanya pada model rambutnya saja. Di dalam novel, Japran ini digambarkan pemuda yang memiliki rambut gondrong, sedangkan pada film ia digambarkan sebaliknya. Selanjutnya ada tokoh Riani. Tokoh Riani di dalam novel digambarkan sebagai seorang gadis berkacamata yang berpenampilan sederhana namun tetap cantik. Rambutnya panjang dan selalu diikat. Sedangkan di dalam film ini digambarkan sebaliknya. Digambarkan sebagai sosok yang cantik, tetapi tidak menggunakan kacamata dan rambutnya itu selalu digerai. Nah, jadi kalau dari segi karakternya tidak ada perubahan besar yang terjadi. Semua karakter di dalam novel ini berhasil digambarkan dengan baik di dalam film. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jadi dalam novel 5 cm terdapat tokoh utama yang selalu bersama-sama. Di antaranya itu ada Ariel, Genta, Riani, dan Zapran. Dan pada tokoh dan penokohan memang hanya sedikit mengalami perubahan, di mana Genta kalau dalam novel itu berkacamata dan perokok, tapi dalam film sebaliknya. Dan yang kedua itu adalah Ariel, dalam novel berkulit hitam sedangkan dalam film berkulit putih. Dan yang selanjutnya adalah Zafran, hanya sedikit perubahan jika dalam novel rambutnya gondrong dan panjang, tapi dalam film itu sebaliknya. Begitupun juga dengan Riani, dalam novel berkacamata memiliki rambut panjang yang selalu diikat. Dalam film rambutnya selalu digerai dan tidak berkacamata. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.